Orang ini kemudian bangun menjelang subuh, dia berzikir kepada Allah, kemudian dia sholat subuh. Itu yang dia lihat pada hari pertama. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم على محمد المصطفى والوفاء. يا ربي صل على محمد واهني بالآداب الله واسلك إليه سبيلا متقين بلا زين وصحي سبيل القصد بالطلب وسلم الأمر للرحمن ملتقيا عليه فهو الكريم الفارج الرقاب. يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك السلام عليك بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أصول عيني مرحبا مرحبا جلس الحسيني صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله
وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ashabul fadilah, para kiai, para asatizah yang hadir pada peringatan majelis maulid malam hari ini, wabil khusus sahibul majlis Al-Ustaz Ahmad Adil, dan juga penceramah kita yang nanti akan menyampaikan ceramah utama, Kiai Sudirman. Jadi kalau ibarat pertandingan tinju, beliau itu partai utama, saya ini cuma partai pembuka. Kalau beliau Mike Tyson, saya Chris John, gitu kira-kira. Jadi saya sekedar membuka saja pada peringatan majelis maulid malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Majelis Ta'lim Al-Itqan telah mengadakan malam ini peringatan majelis maulid Nabi Muhammad SAW, yang walaupun kita sudah berada pada bulan Rabiul Akhir, namun kita tetap bersemangat memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang kesemuanya itu menggambarkan bahwa kita ini insya Allah termasuk umat Nabi Muhammad yang mempunyai cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan cinta ini adalah bekal utama kita untuk kita bisa bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi kita Muhammad adalah generasi yang terbaik, khairul qurun. Sebaik-baik kurun adalah kurunnya para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW. Mereka bisa menjadi generasi terbaik bukan karena semata-mata amal ibadahnya. Kalau dibandingkan secara rata-rata amalan para sahabat dibandingkan dengan amalan para tabi'in, kalau dihitung secara rata-rata amalan para tabi'in lebih banyak. Tapi maqam dan kedudukan para tabi'in tidak bisa mengalahkan kemuliaan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada diri para sahabat Rasulullah mempunyai kecintaan yang besar terhadap baginda Rasulullah SAW. Diceritakan dalam satu riwayat, yang riwayat ini bersumber dari seorang yang waktu itu masih belum Islam, namanya Urwah bin Mas'ud. Dia menjadi utusan kaum Quraisy untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah. Dia cerita ketika dia melihat bagaimana sahabat Nabi memperlakukan Nabi kita Muhammad SAW. Dia cerita, saya ini
sering diutus menjadi utusan menemui para raja-raja. Saya pernah bertemu dengan Kaisar, saya pernah bertemu dengan Kisra, pemimpin daripada kerajaan Persia, dan saya pernah juga bertemu dengan Najasyi. Tapi saya tidak pernah melihat pengikut yang mengagungkan rajanya seperti pengikutnya Muhammad menghormati Muhammad SAW. Diceritakan di dalam riwayat tersebut, ma tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi ashabihi. Kata Urwah, tidaklah Muhammad membuang ludah, melainkan ludah itu akan jatuh di telapak tangan para sahabat-sahabatnya. Ketika ludah itu sudah berada di tangan para sahabat, fadalaka ala wajhihi wa jasadih, mereka akan menggosok ludah itu pada wajahnya dan juga pada kulit-kulit badan mereka. Ibu-ibu punya laki nggak? Sayang nggak sama lakinya? Ah bener. Cinta nggak sama lakinya? Wow banget. Kira-kira ibu-ibu yang katanya cinta sama suaminya, ada nggak yang pernah minta ludah suaminya? Ludah suaminya, bang, saya kemarin minta duit mulu, hari ini saya minta ludahnya gitu. Ada yang minta gitu? Yang laki punya bini nggak kira-kira? Hah? Bininya ada di sini? Sayang nggak sama bininya? Kalau sayang, pernah nggak minta ludah bini kita? Ketika kita sudah dapat ludah bini kita atau ludah laki kita, kita gosok di muka, pernah nggak mau kira-kira? Coba ibu-ibu yang mengatakan cinta kepada suami, suami yang katanya cinta kepada istri, tidak punya tahap cinta seperti cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cinta yang bagaimana, yang mereka sanggup memperebutkan ludahnya Rasulullah SAW. Kalau bukan cinta itu adalah cinta yang sangat besar. Makanya para sahabat Nabi itu menjadi golongan yang terutama karena mereka memiliki cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu riwayat ketika perang Uhud, waktu itu kaum muslimin kocar kacir karena mendapatkan serangan yang tiba-tiba. Khalid bin Walid waktu itu melihat ada peluang ketika pasukan pemanah turun ke bawah. Mereka mengabaikan pesan Nabi agar jangan turun apapun keadaannya. Kemudian ketika Khalid bin Walid melihat peluang itu, kaum muslimin sedang memperebutkan harta ghanimah, Khalid bin Walid ajak pasukannya memutar gunung, memutar bukit Uhud, kemudian menyerang secara sporadis kaum muslimin yang belum bersedia. Kocar kacir kaum muslimin, banyak yang tewas pada waktu itu, termasuk baginda Nabi Muhammad menderita luka yang cukup parah. Dicatatkan dalam sejarah bahwa ada rantai besi yang menancap di pipinya baginda Rasulullah SAW. Bayangkan rantai besi, saking kuatnya itu pukulan sampai nempel, nancap di pipinya Nabi. Kemudian Nabi diselamatkan oleh para sahabatnya untuk mendapatkan perawatan. Dicabut rantai besi yang nempel di pipinya Rasulullah. Ketika dicabut rantai itu, rontok gigi Nabi. Gigi gerahamnya Nabi yang sebelah kanan rontok, saking dalamnya rantai besi yang menancap di pipinya baginda Rasulullah.
mengucur darah dengan deras dari pipinya yang mulia. Dielap, gak berhenti juga. Ada seorang sahabat yang namanya Malik bin Sinan. Dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menghisap darah Anda agar tidak terus-menerus mengalirkan darahnya. Kemudian diizinkan oleh Rasulullah. Dihisap pipi Nabi yang mengalir darah itu. Dihisap oleh beliau, Malik bin Sinan ini, sampai putih. Lalu darah itu berpindah ke mulutnya. Nabi berkata kepada Malik bin Sinan, "Mujjahu, buang. Darah yang ada di mulutmu itu buang." Kemudian Malik bin Sinan mengisyaratkan dia tidak ingin membuang darahnya Rasulullah yang ada di mulutnya. Lalu kemudian ditelan darah itu, ibu. Ditelan darahnya Rasulullah, padahal Nabi sudah suruh buang darah itu. Kemudian apakah Nabi marah? Apakah Nabi salahkan perbuatan dia? Karena yang kita tahu bahwa darah itu adalah najis, tapi tidak dengan darahnya Rasulullah. Ditelan darah itu oleh Malik bin Sinan, dan kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya akan kembali ke medan perang." Ketika dia sudah pergi meninggalkan Rasulullah, Rasulullah katakan kepada para sahabat yang ada di situ, "Man arada ayyan zura ila ahlil jannah fanzur ila hadar rajul." Kalau kalian ingin melihat laki-laki daripada kalangan ahli surga, maka lihatlah kepada laki-laki ini, Malik bin Sinan. Tiba-tiba dia berperang dengan begitu gigihnya sampai beliau wafat pada perang Uhud. Nabi sudah katakan bahwa orang ini adalah ahli surga karena pada tubuhnya ada darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia sanggup menghisap darah itu lantaran cintanya yang besar kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, kita hari ini tidak bisa berjumpa dengan Nabi secara langsung karena beliau sudah jauh wafat meninggalkan kita. Tapi kita sebagai umat yang ada di akhir zaman ini kepengen agar kita bisa bersama dengan baginda Rasulullah. Tidak dengan amal kita banyak kurangnya. Yang kita perlu tumbuhkan adalah bagaimana caranya kita bisa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu yang penting. Di dalam hadis yang lain, jamaah, Nabi pernah berkata juga dengan ucapan yang sama, hampir mirip dengan ucapan Nabi kepada Malik bin Sinan. Kata Nabi, "Yadlubu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sebentar lagi satu orang laki-laki yang termasuk penghuni surga. Kalau tadi ngomong sama Malik bin Sinan, kalau kamu ingin lihat ahli surga, lihat kepada dia. Tapi lain kali Nabi ngomong begitu juga, akan muncul sebentar lagi seorang laki-laki daripada penghuni surga. Sahabat yang lain manjangin leher, kira-kira siapa orang ini? Tiba-tiba datang satu orang laki-laki, rambutnya basah, meneteskan air dari rambutnya. Kemudian dia masuk ke masjid, dia bawa sendalnya, duduk bersama para sahabat. Sahabat tahu ternyata orang yang dimaksud Nabi, yang orang itu ahli surga adalah orang ini. Duduklah orang ini. Besok harinya Nabi ngomong perkataan yang sama, akan muncul satu orang laki-laki yang merupakan penghuni surga. Kemudian datang lagi orang yang kemarin itu, dia lagi yang duduk. Sampai 3 hari Nabi berkata demikian, yang datang orang yang sama. Maknanya apa? Ini orang mendapatkan satu garansi dari Nabi bahwa dia adalah ahli surga. Tuh luar biasa tuh.
Kemudian ketika laki-laki ini pulang meninggalkan majelisnya Rasulullah, diikuti oleh seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, diikuti oleh beliau. Kemudian setelah ada di luar, dipanggil orang ini, "Tuan, mohon maaf, saya boleh nggak nginep di rumah Tuan barang 3 malam saja?" "Kenapa memangnya?" "Saya ada masalah dengan bapak saya janji nggak pulang ke rumah 3 malam. Boleh nggak Tuan sediakan tempat untuk saya menginap?" Kata orang ini, "Silahkan, kalau kamu ingin menginap di rumah saya silahkan." Maka ikutlah Abdullah bin Amr bin Al-As dengan laki-laki yang disebut Nabi sebagai penghuni surga ini. Kemudian setelah sampai di rumahnya, dipersilahkan untuk beristirahat. Ternyata Abdullah bin Amr bin Al-As, dia ikut ke rumah laki-laki ini bukan semata-mata ingin menginap saja, tapi dia ingin melihat apa amalan orang ini sampai Nabi mengatakan bahwa dia adalah ahli surga. Ketika malam hari tiba, Abdullah bin Amr bin Al-As nggak tidur. Ngapain? Dia merhatiin kira-kira amalan dia ini apa. Ternyata malam hari pertama orang ini cuma zikir menjelang tidur dan tidur. Kemudian malam itu tidak diisi dengan qiyamul lail, tidak diisi dengan zikir yang panjang. Orang ini kemudian bangun menjelang subuh, dia berzikir kepada Allah, kemudian dia sholat subuh. Itu yang dia lihat pada hari pertama. Tidak banyak amal ibadahnya. Hari kedua diperhatikan lagi oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Hari kedua ternyata amalan malam harinya juga tidak banyak. Hanya berzikir menjelang hanya berzikir ketika akan tidur dan malam nggak kira-kira bangun. Ngapain kira-kira? Kencing. Habis kencing tidur lagi. Kalau kita malam bangun juga Pak Ustaz, tapi saya kencing, habis kencing tidur lagi, kan gitu. Kalau yang laki bangun kalau ada bola doang, kalau nggak ada bola ya tidur aja. Ini kira-kira amalan ini orang hampir sama kita nih. Malam harinya nggak diisi dengan ibadah yang panjang, dia cuma zikir aja menjelang tidur. Hari ketiga ternyata amalannya sama, amal ini nggak ada yang istimewa. Dalam hatinya Abdullah bin Amr bin Al-As, amalannya masih mendingan saya. Maka pada hari ketiga Abdullah bin Amr bin Al-As izin, dia mau pulang karena janjinya cuma 3 hari. "Tuan, saya mau pamit. Terima kasih atas tumpangannya. Dan saya ingin jujur, saya tidak ada masalah dengan bapak saya. Saya ingin menginap di rumah Tuan karena Tuan itu dipuji Nabi, Tuan adalah ahli surga. Maka saya ingin menginap di rumah Tuan semata-mata saya ingin tahu amalan Tuan kalau malam itu apa." Ternyata setelah saya lihat amalan Tuan biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kata orang ini, "Ya amalan saya seperti itu, seperti yang Anda lihat." "Baiklah, kalau begitu saya ingin pulang." Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As sudah balik badan, dia mau pulang, dipanggil, "Sebentar, amalan saya seperti apa yang Anda lihat. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan." Amalan saya seperti yang kamu lihat, tapi ada tapinya nih. Saya tidak pernah ada pada diri saya menyimpan perasaan marah, perasaan dendam, perasaan benci kepada seorang pun daripada kalangan kaum muslimin. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Dan saya nggak pernah merasa dengki terhadap
nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Ini yang dikatakan, ini yang saya selalu terapkan dalam hati. Kalau orang ada nyakitin saya maafin. Saya nggak nyimpen perasaan dendam, marah, benci kepada orang itu walaupun dia sudah nyakitin saya maafin. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Hadhihi balaghat bika. Ini nih amalan yang bikin Anda itu dapat pujian dari Rasulullah. Wahiyallati la nutiqu, inilah amalan yang kami belum bisa ngamalinnya. Tuh jamaah. Jadi kalau amalan kita nggak banyak, jangan putus asa. Kita bisa bersama dengan Rasulullah seperti orang ini yang mendapatkan jaminan dari Nabi bahwa dia penghuni surga lantaran pada hatinya tidak ada rasa benci kepada seorang pun dari kalangan umat Islam. Nggak perlu banyak, ini saja. Ya. Bawalah hati yang bersih dari majelis-majelis maulid, sehingga hati yang bersih itulah yang akan bisa melayakkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti laki-laki yang tadi yang dipuji menjadi orang yang akan masuk ke dalam surga lantaran pada dirinya tidak mempunyai rasa marah, benci, dendam kepada kaum muslimin. Demikian yang dapat Al-Fikir sampaikan. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Dr. Ahmad Levi Fahrul Afifi bisa menambahkan ilmu dan kita bisa mengamalkan. Amin ya robbal